Tidak mungkin, aku sarankan kamu untuk menghilangkan pikiran yang seperti ini. Ekspresi wajah Ezra terlihat suram, mengingatkan dia mengenai identitas Kina. Kina adalah bibi kedua kamu. Percakapan antara pasangan paman dan keponakan ini membuat Kina yang berdiri di samping terasa cemas. Ezikra sudah tahu dia adalah istri Ezra, mengapa masih berkata seperti ini? Apabila begitu silahkan coba saja, Ezikra berkata dengan nada dingin, meratapi Kina, membalikkan badan kemudian pergi. Karena Bu Kina milik pria ini, sehingga dia ingin mendapatkannya. Kina menarik bajunya, bertanya dengan penuh hati-hati, Ezra, ada apa dengan kamu dan Ezikra? Tidak tahu apakah ini adalah ilusinya, mereka berdua tidak terlihat seperti paman dan keponakan, tetapi terlihat seperti musuh. Pada akhirnya Ezra tidak menjawab pertanyaan Kina. Mereka berdua duduk di ruang tunggu, kepala sekolah melayani mereka berdua dengan berkeringat dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang guru magang ternyata adalah istri Tuan Kedua Okto, sedangkan Tuan Kedua Okto sendiri yang menyelesaikan berita rumor ini. Beberapa saat kemudian, seorang gadis dibawa ke ruang rapat, melihat Ezra mengenakan seragam militer, mengeluarkan aura dingin dan gagah, mengenali tanda pangkat di bagian bahunya adalah komandan militer. Seketika wajah gadis itu menjadi pucat, hampir saja terjatuh duduk di atas lantai. Apakah kamu yang membuat rumor di forum? Ezra meratapi gadis itu dengan tatapan sinis, mengerucutkan bibirnya, berkata dengan nada dingin. Setiap kata-katanya menusuk ke dalam hati, terdengar sangat sadis. Aku, gadis itu bergemetaran, kata-kata penyangkalan seolah-olah tersangkut di tenggorokannya. Bu Libra pernah singgung perasaanmu? Ezra bertanya dengan nada dingin. Gadis itu menggelengkan kepala, air mata bergenang di matanya. Mengapa kamu menyebar berita rumor untuk mencemari nama baiknya? Apakah ada yang memerintah kamu? Kamu sendiri yang mengakui, atau aku akan lapor polisi? Serahkan kepada pihak polisi. Nada suara Ezra terdengar dingin dan sedikit tidak sabar. Tidak, aku bilang. Wajah gadis itu menjadi pucat karena ketakutan, melambaikan tangannya, dan berkata, aku suka Ezikra, tetapi dia suka Bu Kina. Sekitar 2 atau 3 hari yang lalu ada yang suruh aku berbuat seperti itu. Orang itu yang kirim foto-foto kepadaku, orang itu telah menyiapkan naskah, aku hanya posting di forum saja. Ternyata dimanfaatkan orang lain, membunuh dengan pisau pinjaman. Siapakah orang itu? Tatapan mata Ezra terlihat dingin. Aku tidak tahu siapakah orang itu, dia menghubungiku melalui sosial media, bilang kalau dia sangat benci Bu Libra, kemudian berikan aku data-data tersebut. Gadis itu menundukkan kepala, dia tidak berani menatap mata Ezra, menjawab sambil menangis. Apabila dia tahu Bu Libra sudah menikah, dan suaminya memiliki latar belakang yang begitu kuat, jika memberikan dia hati beruang dan empedu macan tutul, gadis itu tidak berani melakukannya juga. Kina menggelengkan kepala, wajahnya terlihat pucat, aku tidak ingat pernah menyinggung perasaan siapa. Ezra langsung meminta seorang hacker untuk melacak akun orang tersebut. Sekitar 10 menit kemudian, seorang pria yang mengenakan seragam militer berkata kepada Ezra dengan penuh hormat, orang itu sangat licik, menggunakan akun yang baru terdaftar, ditambahkan akun yang seperti ini tidak menggunakan nama asli, dan tidak stabil, rata-rata login akun di tempat yang ramai, sehingga tidak dapat memastikan siapakah orang tersebut. Jawaban yang seperti ini membuat Ezra mengerutkan kening. Setelah terdiam beberapa detik, mengenai hal ini, aku tidak berharap besok istriku datang kerja, masih mendengar gosip tidak enak didengar, mengenai mahasiswi itu. Ezra berkata dengan sangat konservatif, melihat ke arah direktur universitas, dan melihat ke arah 2 petugas yang mengikutinya, kemudian membawa Kina meninggalkan ruang rapat. Ezra, apa konsekuensi yang didapatkan oleh gadis itu? Karena banyak orang di ruang rapat, Kina tidak banyak bertanya, sehingga dia bertanya setelah masuk ke dalam lift. Tidak tahu, bagaimana pihak sekolah menghukumnya, aku tidak bisa ikut bercampur tangan. Ezra berkata dengan nada datar,
hanya menyuruh bawahannya pergi menyelesaikan masalah ini. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Apabila bukan Ezra, Kina tidak tahu harus berbuat apa. Jika tidak ada bantuannya, mungkin dia hanya menunggu untuk dipecat saja. Kemudian para netizen akan melacak semua anggota keluarganya, melakukan penindasan di dunia maya. Kamu adalah istriku, ini adalah kewajibanku. Ezra memeluk Kina ke dalam pelukannya, kemudian mengganti topik pembicaraan, apakah kamu bisa masak? Kina tertegun, Ezra terlalu cepat mengalihkan topik pembicaraan. Beberapa detik kemudian, dia menganggukkan kepala, bisa, kenapa? Jika kamu ingin berterima kasih kepadaku, masak makanan enak untukku sebagai bayaran. Untung saja markas tidak begitu sibuk, ditambahkan terjadi hal yang seperti ini, Ezra ingin menemaninya, memberikan sedikit pekerjaan untuk mengalihkan perhatiannya. Kamu ingin pulang ke keluarga Okto, atau pulang ke rumahku? Kina bertanya dengan gugup. Dia tidak menyangka Ezra akan mengajukan permintaan yang seperti ini. Pulang ke rumah kita, Ezra menjelaskan, aku punya rumah sendiri. Mendengar kalimat rumah kita, wajah Kina memerah, hatinya terasa hangat dan manis. Melirik pria yang di sampingnya, dia dan Ezra adalah pasangan suami istri. Jika terjadi masalah dia akan melindunginya. Kesadaran ini membuat suasana hatinya terasa bahagia. Teringat kemudian hari, dia tidak menolak lagi, malah berubah menjadi tidak sabaran dan penasaran. Tias berdiri di koridor gedung kantor, melalui kaca memandang ke bawah melihat bayangan Kina dan Ezra pergi, tatapan matanya penuh dengan perasaan kacau, sudut mulut melekung ke atas seperti sedang tersenyum menyeringai. Sebelumnya dia mengira Kina dan Vito, mengira orang itu tidak mungkin adalah tuan kedua Okto, tetapi tidak menyangka semakin mustahil, maka semakin besar kemungkinan mereka bersama. Awalnya dia mengira kejadian ini dapat menjatuhkan Kina, tidak menyangka Ezra akan menyelesaikan masalah ini. Meskipun Kina bukan saingan cintanya, Tias juga akan menghancurkannya. Hari ini adalah hari kerja, sehingga pengunjung mall tidak begitu banyak. Kina bertanya kepada Ezra tentang selera dan makanan kesukaannya, kemudian memilih beberapa sayuran segar dan daging-dagingan, dan membeli banyak snack. Pada akhirnya, Ezra menenteng 2 kantong besar barang belanjaan dengan satu tangan, satu tangannya lagi menggandeng tangan Kina, pergi meninggalkan mall. Rumah Ezra berada di kawasan villa elit, lingkungannya sangat bersih dan nyaman, tidak terlalu banyak penghuni, jarak antara rumah membutuhkan waktu setengah menit untuk menempuhnya. Mobilnya berhenti di depan villa 3 tingkat bergaya Sydney. Kina turun dari mobil, berkata sambil tersenyum, ini adalah rumahmu? Iya, Ezra menenteng hasil belanjaan, membawa Kina berjalan masuk ke dalam rumah. Berjalan masuk ke dalam rumah, interior desain dengan kombinasi warna putih dan emas, minimalis tetapi terlihat mewah, modis dan elegan. Ruang tamu tidak ada banyak perabotan yang berlebihan, mungkin karena pembantunya rutin membersihkan, sehingga rumah terlihat sangat bersih, sama sekali tidak ada debu. Ezra meletakkan kantong di atas meja makan, kemudian membawa Kina pergi ke dapur. Meskipun tidak ada yang menggunakan dapur, tetapi peralatan sangat lengkap. Apakah butuh bantuan? Ezra melihat Kina memakai apron, kemudian bertanya. Kina merasa kewalahan, kemudian mendorong Ezra keluar dari dapur. Menolaknya, tidak perlu, kamu pergi mengerjakan kerjaan kamu saja, aku bisa melakukan sendiri. Ezra tidak berkata, berdiri di pintu dapur dan meliriknya, kemudian membalikkan badan pergi ke ruang tamu. Pertama-tama Kina mencuci beras, kemudian memilih sayur, potong daging. 40 menit kemudian, Kina membawa lauk dan sup ke ruang makan, kemudian menghidangkan di meja makan. Berkata kepada pria yang duduk di atas sofa, sudah waktunya makan. Iya, Ezra menjawab, kemudian berkata pada orang di ujung telepon, bagaimanapun harus mencari tahu siapakah orang itu saja. Setelah mengakhiri panggilan, Ezra berjalan masuk ke dalam dapur untuk mencuci tangan. Saat berjalan keluar, Kina sudah menyiapkan nasi, 4 lauk pauk dan 1 sup. Ezra duduk di hadapan Kina.
Kina selalu merasa keterampilan memasaknya sangat bagus, akan tetapi berada di hadapan Ezra yang sudah terbiasa makanan lezat, tiba-tiba merasa sangat gugup. Apakah masakan ini cocok dengan selera kamu? Kina bertanya dengan penuh hati-hati. Iya, masakanmu enak sekali, Ezra menjawab dengan nada halus. Mendapatkan kepastian dari Ezra, sudut mulut Kina melengkung ke atas. Kemudian berkata, jika kamu suka, aku akan lebih sering memasak. Begitu selesai berkata, wajahnya mulai memerah, berpikir bahwa apakah dirinya terlalu proaktif, sehingga dia melirik ke arah pria yang di hadapannya. Tidak perlu, Ezra menjawab dengan nada datar. Begitu mendengar kata-katanya, ekspresi wajah Kina langsung berubah. Kemudian mendengar Ezra berkata, kamu harus kerja. Aku tidak ingin kamu terlalu capek, kecuali akhir pekan. Baiklah, Kina menjawab sambil tersenyum. Bukan karena Ezra tidak menyukai masakannya, tetapi tidak ingin dirinya terlalu capek. Awalnya dia mengira 4 lauk pauk dan 1 sup tidak akan habis, tetapi sebagian besar sudah masuk ke dalam lambung Ezra. Setelah selesai makan, Ezra menunjuk ke arah sofa. Aku yang cuci piring saja, kamu pergi istirahat. Biarkan aku saja. Kina merasa jika menyuruh seorang pria yang anggun dan berharisma masuk ke dalam dapur, adalah sebuah hal yang tidak bisa dimaafin, sungguh menyia-nyiakan. Kamu pergi istirahat saja, Ezra meratapi dengan tatapan dingin, berkata dengan nada halus dan terdapat sedikit nada perintah. Kina tidak berani membantah, dan duduk di atas sofa empuk. Kina masak, Ezra mencuci piring. Kina merasa kehidupan setelah menikah yang seperti ini penuh dengan kehangatan. Beberapa saat kemudian, dari arah dapur terdengar perang, suara piring pecah. Kina melompat dari sofa, bergegas berlari ke arah dapur. Kamu? Apakah kamu tidak apa-apa? Kina bertanya dengan cemas. Tangan licin, Ezra menjawab dengan nada datar, meletakkan kain lap, kemudian mengeluarkan sapu dan menyapu pecahan piring, kemudian berjalan keluar dari dapur. Kina mengikuti Ezra keluar dari dapur, berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka kamu begitu mahir dalam mengerjakan tugas rumah tangga. Di markas tidak ada pembantu, sehingga tidak bisa makan tinggal buka mulut, mau berpakaian tinggal mengulurkan tangan saja. Mereka berdua duduk di atas sofa, teringat konferensi pers sebelumnya. Kina membuka website, melihat berita trending topik telah berubah. Topik sebelumnya adalah, guru magang Universitas R memiliki hubungan yang tidak murni dengan beberapa mahasiswa. Kehidupan pribadi guru magang Universitas R sangat kacau. Guru magang menyalahgunakan narkoba, dan seterusnya. Sekarang berubah menjadi, guru magang Universitas R adalah nyonya muda kedua keluarga terkaya nomor 1. Tuan kedua Okto melindungi istri, pernikahan rahasia Tuan kedua Okto terungkap. Kebenaran berita rumor guru magang Universitas R dan sebagainya. Sekarang mayoritas opini publik telah memihak padanya, dan memarahi orang yang menyebarkan rumor tersebut. Teringat orang di balik layar yang menyuruh mahasiswi itu menyebarkan berita hoaks belum ditemukan, Kina merasa hatinya bisa tenang, merasa khawatir. Dan percakapan antara Ezikra dan Ezra di belakang panggung. Kina mengetahui bahwa dirinya sedikit lamban, akan tetapi mengenai masalah Ezikra, dia dapat merasakan bahwa Ezra tidak ingin dirinya mengetahui hubungan dia dengan Ezikra. Ezra melihat Kina menatap layar ponsel sambil melamun, berkata, KRC International juga terlibat dalam industri media massa. Sekarang di bawah kendali KRC International, masalah berita hoaks itu telah mereda. Mengenai pernikahan kita berdua, kakak ketiga memiliki berita yang lebih menarik. Akan dipublikasikan dalam waktu 2 hari ini. Pada saat itu para netizen pasti akan mengalihkan perhatian, masalah ini akan hilang dari pandangan semua orang. Iya. Kina menyimpan ponselnya, saraf tegang menjadi rileks. Seketika merasa ngantuk, Kina duduk di samping Ezra, kelopak mata terasa berat, pada akhirnya tertidur bersandar di bahu Ezra. Ketika bangun, Kina melihat kamar mewah dengan interior desain dengan kombinasi warna putih dan emas, seketika tidak tahu dirinya berada di mana. Sudah bangun, terdengar suara pria yang seksi dan berwibawa.
Kina membalikkan badan, tiba-tiba wajah tampilan muncul di hadapannya. "Kenapa kamu di sini?" Pada saat bertanya, Kina perlahan-lahan mengangkat selimut, melihat pakaiannya masih utuh, seketika merasa lega. "Apakah kamu merasa kecewa karena tidak terjadi sesuatu?" Ezra melihat ekspresi wajah gembira Kina, dia sengaja memutar balik maksudnya. "Bukan, bukan." Setelah mendengar kata-katanya, Kina menghelakan nafas dingin, kemudian menggenggam selimut dengan erat, meratapi Ezra dengan kedua matanya yang naif dan jernih. "Tetapi aku berharap terjadi sesuatu," Ezra berkata, membalikkan badan dan menindih tubuhnya. Kamu," wajah Kina memerah, dia berbicara berbelit-belit karena merasa gugup dan malu. "Ada apa denganku?" Ezra menggigit telinganya, melihat bagian bawah tubuh Kina bergetar, tatapan matanya penuh dengan hasrat seksual. Setelah berpikir sejenak, kemudian berkata, "Sekarang masih siang, kamu tidak boleh." "Ah," Ezra menggigit lehernya. Ezra mengambil remote control yang di atas meja samping kasur, perlahan-lahan menarik tirai emas yang besar. Seketika pencahayaan ruangan menjadi redup, secara samar-samar dapat melihat bayangan. "Kamu bisa anggap sekarang sebagai malam hari," Ezra berkata dengan tegas. Di dalam kegelapan, Kina menjerit, Kamu jangan buka bajuku." "Bagaimana melakukan hal itu tanpa buka baju? Apakah kamu boleh?" Kina tawar-menawar, pria normal biasanya melakukan 3-5 kali seminggu. "Bagaimanapun aku baru saja lepas kandang, jika dalam waktu yang cukup lama tidak mendapatkan kepuasan akan menimbulkan masalah." Kalau begitu bisakah jangan terlalu lama?" Kehilangan keperawanan pakaian, Kina melakukan perjuangan terakhir. Teringat terakhir kali melakukan hubungan intim terlalu lama, pinggang Kina terasa sakit dan kaki menjadi lemas. "Aku usahakan. Paling lama 1 jam saja, tidak boleh lebih." Kina merasakan telapak tangannya yang panas sedang meremas bagian tubuhnya, nafasnya tiba-tiba menjadi berat. "Baiklah," Ezra berjanji, "apabila begitu, aku yang membuka bajumu." Setelah mendengar kata-kata Kina, tubuh Ezra menjadi tegang, berkata dengan nada rendah dan sedikit nafsu, "Iya." Di dalam kegelapan, wajah Kina terasa panas, tangannya yang lembut dan halus sedang meraba-raba bagian dada pria yang di hadapannya, perlahan-lahan membuka kancing bajunya. Dia bersikap inisiatif, sebenarnya tujuannya sangat sederhana, karena dia ingin menyelesaikan hal ini secepat mungkin. Bagaimanapun melakukan hal yang seperti ini di siang hari. Memalukan sekali, terdengar helaan nafas kasar pria tersebut, merasakan keringat panas yang menetes di badannya. Kina bertanya, "Itu. Apakah aku terlalu kasar, membuatmu merasa sakit?" "Bukan," suaranya dalam, "tanganmu menyalakan api di tubuhku." "Ah?" Dia terkejut, dan kemudian menutup bibirnya. Ezra menahan kedua pergelangan tangannya, melepas pakaian dan celananya sendiri dalam sekejap, dan mereka berdua dengan jujur berhadapan dalam beberapa saat. Merasakan suhu tubuh terik pria itu mendekat, Kina mendorong wajahnya menjauh dan dengan gemetar mengingatkan, "Kamu harus ingat, paling lama hanya memakan waktu 1 jam." Dia mencium bibirnya lagi, menyambar suaranya. Tubuhnya tenggelam, di dalam ruangan ada keharmonisan antara pasangan suami istri yang sedang dipentaskan. Malam tiba, lampu jalan mulai menerangi di dalam kamar mandi. Kina berbaring di bak mandi. Melihat jejak cinta yang tersisa di kulit putihnya, dia berteriak dengan marah pada pria di luar. "Ezra, kamu pembohong besar, sudah berjanji hanya melakukannya selama 1 jam. 1 jam dalam sekali, kamu tidak menentukan aturan waktu." Dia mendorong pintu dan berjalan ke kamar mandi, dengan ekspresi puas dan nada tenang membantah. Kenapa kamu masuk?" Instruksinya yang tiba-tiba membuat Kina berteriak kaget, tubuhnya tenggelam ke dalam bak mandi, hanya memperlihatkan kepala kecil. Sial, jangan-jangan dia ingin melakukannya sekali lagi di kamar mandi? Memikirkan kemungkinan ini, kakinya langsung lemas. Pakaian. Ezra meletakkan 2 tas di rak pakaian, meliriknya, berbalik dan berjalan keluar dari kamar mandi. Secara keliru mengira dia akan melampiaskan emosinya yang mengerikan, tetapi pada akhirnya, dia mengantar pakaian untuknya,
wajah Kina tiba-tiba memerah dan hampir tidak bisa mengangkat kepalanya. Wow, sejak kapan dia menjadi begitu ternodai? Setelah mandi, Kina berjalan keluar dari kamar mandi dengan pakaian lengkap, melihat pria jangkung dan tinggi berdiri di depan jendela Prancis, berbicara di telepon dengan suara rendah. Berbalik menatapnya sekilas, lalu mengucapkan beberapa patah kata lagi, menutup telepon dan berjalan ke arahnya. Ada sesuatu yang harus ditangani di Elysium, aku akan mengantarmu kembali dulu, dia menjelaskan sambil mengenakan seragamnya. Kalau begitu kamu segera kembali ke Elysium, aku bisa naik taksi sendiri, Kina berkata sambil tersenyum. Ezra barusan ingin mengatakan sesuatu, ponsel berdering lagi dengan cepat. Dia melihat sekilas, berpesan dengan ekspresi serius, kamu tunggu di ruang tamu di lantai bawah sebentar, aku akan meminta sopir untuk mengantarmu kembali. Baik, aku mengerti, Kina dengan patuh berkata. Setelah berpakaian, Ezra berjalan ke arahnya dan mencium bibirnya dengan lembut. Berpesan, jika ada sesuatu, ingatlah untuk meneleponku, Kina mengangguk dengan pipi memerah. Setelah dia pergi, sebelum pengemudi datang, Kina berkeliaran di sekitar villa dengan santai. Gaya dekorasi interior seperti Ezra, sederhana dan mewah, terkendali dan elegan, setiap bagian dari dekorasi sangat berharga. Tidak tahu entah berapa lama, mendengar bel pintu, Kina berlari ke bawah untuk membuka pintu. Halo, nyonya muda kedua, seorang pria parubaya berjas hitam berdiri di pintu. Ini adalah makan malam yang dipesan tuan muda kedua untuk dibelikan untukmu. Tuan muda kedua meminta kamu untuk makan malam dulu, setelah itu, baru aku akan mengantarmu kembali. Oh, maaf merepotkanmu. Terima kasih, Kina mengambil kantongnya. Masuklah dan duduk sebentar, tidak perlu, aku akan menunggu nyonya muda kedua di luar. Sopir itu membungkukkan badannya dengan hormat, berbalik dan berjalan kembali ke mobil. Butuh waktu setengah jam bagi Kina untuk selesai makan malam, kemudian dia masuk ke mobil dan diantar pulang oleh pengemudi. Mengambil kunci dan membuka pintu, baru saja melangkah ke ruang tamu, sudah terlihat Bu Libra duduk di sana dengan ekspresi buruk. Melihatnya kembali, ayah Libra menoleh dan berkata kepada istrinya, "Kamu keluar jalan dengan Kina, jelas, tidak ingin dia tahu apa-apa." "Kina, kamu temani ibu ke komunitas jalan-jalan." Ibu Libra langsung menarik Kina keluar. "Bu, mengapa Bu Libra datang ke rumah kita?" Kina bertanya dengan bingung. Mungkinkah saat itu bertemu dengannya di pintu lift juga keluar dari rumahnya? Kamu pernah melihatnya? Apa yang dia katakan padamu? Ibu Libra segera menunjukkan ekspresi gugup. Aku pernah bertemu di Universitas R sebelumnya, mengatakan beberapa hal aneh. Aku tidak terlalu peduli, hati Ibu Libra bergejolak, tetapi tidak berani menanyakan apa yang dikatakan Bu Libra kepadanya, karena takut menimbulkan kecurigaannya. Ibu Libra mencari ayahmu untuk membicarakan beberapa hal di antara pria. Tidak nyaman jika ada orang lain di sana, Ibu Libra menjelaskan sambil tersenyum. Ternyata begitu, Kina mengerti dan mengangguk, tidak bertanya lagi. Kina, ibu tahu, kamu dan Tuan Okto menikah mendadak, Ibu Libra tiba-tiba berkata, mengejutkan Kina. Bu, aku, wajahnya menjadi pucat, tidak bisa berkata apa-apa. Sejak kapan ibunya tahu tentang pernikahan yang mendadak dengan Ezra? Jangan gugup, meskipun kalian menikah mendadak, tapi ibu dapat melihat, dia adalah pria yang baik. Kalian sekarang sudah menjadi suami istri, kedepannya harus menjalani kehidupan yang baik, mengerti? Ibu Libra berkata dengan tulus, kemudian bergumam lagi pada diri sendiri. Untungnya, kalian berdua adalah pernikahan militer, jadi tidak boleh bercerai. Jangan khawatir, Bu, aku tidak akan bercerai dengannya, Kina mengangguk patuh dan berkata dengan tegas. Tidak tahu apakah itu ilusinya, selalu merasa perkataan elbunya malam ini agak aneh. Ibu Libra membawa Kina masuk ke pusat perbelanjaan selama hampir 2 jam, kemudian baru kembali. Saat kembali ke rumah, menyadari Bu Libra sudah pergi, ayah Libra sedang mengemasi perangkat teh dan wajahnya sedikit aneh.
Setelah mengemasi barang-barangnya, Ibu Libra membawa ayah Libra kembali ke kamar, menutup pintu, dan bertanya, "Suamiku, apa yang Master katakan?" "Dia ingin Kina kembali ke rumah Libra." "Aku menolaknya." Ayah Libra mengerutkan kening, wajahnya sedikit marah. Kedua tangan Ibu Libra menggenggam erat-erat, bibirnya terkatup rapat, wajahnya sedikit pucat. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Aku tidak akan membiarkan Kina kembali ke rumah keluarga Libra. Lagi pula sekarang Kina itu sudah menikah, dan Master lebih tidak bisa memaksa Kina untuk kembali. Karena Kina dan Ezra sudah menikah, makanya Master mencoba membuat Kina kembali." Ayah Libra berkata. Master dan kakek Okto adalah musuh bebuyutan. Cucunya sendiri menikahi cucu musuhnya, tentu saja dia menentang. Terlebih lagi, Ezra memiliki status yang istimewa. Jika keduanya bercerai, akan sulit bagi Ezra untuk mencari istri yang cocok untuknya. Dini hari berikutnya, begitu Kina bangun, dia melihat pesan teks dari Ezikra, "Guru Kina, aku di rumah sakit Hermon." Dia terkejut dan segera menelepon ke sana. "Dik Okto, mengapa kamu bisa ada di rumah sakit? Apakah terjadi sesuatu?" "Kecelakaan mobil," Ezikra berkata dengan tenang dan anggun. "Apakah kamu baik-baik saja?" dia bertanya dengan gugup. Bukankah Guru Kina akan tahu jika datang langsung ke rumah sakit? Kina berpikir sejenak. Pagi ini dia tidak ada kelas, dan Ezikra adalah muridnya dan keponakan Ezra. "Apakah paman kedua kamu tahu kamu kecelakaan mobil?" dia bertanya dengan hati-hati. "Guru Kina, kedepannya, jangan pernah menyebut orang ini lagi di depanku selamanya." Ezikra menahan amarahnya, suaranya tiba-tiba dingin dan berkata, "Jika kamu tidak ingin datang menemuiku, lupakan saja." Sebelum Kina berbicara, dia langsung mengakhiri panggilan.